as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu digambarkan pentingnya kepala. Kepala, saking pentingnya kepala, kita masih disebut manusia sebab masih ayah kepalana. Tapi coba tengah malam pakai Haji Mukhtar yang cincinnya gedenya sekeong-keong, sebenarnya saya niat pengajian nggak terlalu centil-centil amat gitu ya. Tapi kalau lihat jadi apa-apa disinggung semua. Maaf Kiai. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Haji Mukhtar kerawan tamu, aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamunya Pak Haji Mukhtar. Sikile genep loro. Tangannya juga lengkap dua. Tapi tekan beheng kepalanya tak ayah. Kayak pintunya langsung ditutup deui, jebrek. Pakai Haji Mukhtar masuk ke dalam kamar terus ngelonin. Aha, ngelonin bantal guling nu bisa ngentut. Sambil bilang, "Bu, kayaknya tadi tamuna bukan manusia." "Hah, kok bisa, Pak?" "Iya, karena tamuna kakinya genap dua, tangannya juga genap, kanan kiri ada, tapi diletakkan deheng sirai koranana." Berarti bukan manusia. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala. Maka manusia berangkat pengajian tapi nggak mau sholat jamaah, berarti manusia tanpa kepala. Maka ini kayak ngapa? Maka saking pentingnya sholat, jangan sampai kita menyepelekan sholat. Repote dadi petani, salate terkadang lali, apa maning wayahe tandur, durung salat diundur-undur. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote dadi lurah, sholat desa wayah-wayah, ama maning wayahe rapat, sholate diloncat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Namanya toa masjid kan digunakan oleh muadzin untuk azan, betul? Makanya ada ungkapan antara imam masjid dan muadzin, malah ternyata titelnya lebih utama muadzin. Mantep gak tuh muadzin? Mantep banget tuh. Antara imam sholat sama muadzinnya, Pak, itu lebih utama muadzin. Kenapa? Karena rata-rata muadzin azan dengan ikhlas, miliki jam 3 kurang seperempat. Ya Allah, Iswaya sholat asar nih, langsung berangkat ke masjid, nyetel toa azan, terpanggilnya karena keikhlasan. Tapi maaf, kalau imamnya masjid terkadang begini, ya Allah, awake mandan lagi pada lagi ya. Tapi dilantik, wis ditetepna jadi imam masjid. Orang imamnya orang kepenak karo kaki wagimin. Kaki wagimin terus ngendikakan, "Duh Jan, wayahe panen arep ora salat jamaah wis dadi takmir masjid. Masa takmir masjid malah ora salat jamaah?" Nah, di situ makanya ada satu ungkapan antara muadzin dan imam sholat malah lebih utama muadzin. Maka muadzin itu nggak sembarangan, besok pun di akhirat dia tetap dapat bagian pahala. Contoh nih, panjenengan nggak cocok sama muadzin A umpama. Si muadzin A, tukang adzannya suaranya agak kurang bagus. Terkadang kita di rumah ngebatin, ya Allah suara orang petak.
kaya kuatan jan fasih-fasih ora. Suarane syahdu ora adzan. Tapi kelak kita di akhirat, ini masih di Adhkarun Nawawi, bahwa siapa saja yang mendengar suara adzan, baik dari kalangan manusia, jin, tumbuhan, hewan, batu, bahkan mik yang untuk adzan, kelak di akhirat dia akan bersaksi bahwa si A walaupun suaranya tidak bagus-bagus amat, tapi dia adalah muadzin. Tetap kita jadi bagian saksi. Suara burung gelem ganteni ora protes. Ternyata memang yang terpenting larangan orang ketika setelah takbiratul ihram, yang dilarang adalah metengkelek. Ini nggak boleh. Ya bisa emang tangan di sini, tangan cuman begini ataupun seperti ini boleh. Tapi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, ada salah satu kitab namanya Minhajul Qawim. Di dalam Minhajul Qawim, wong sedakep sholat itu nggak sembarangan, ada ilmunya dan ada makna yang tersirat. Di dalam Minhajul Qawim, orang sedakep ketika sholat adalah jari jempol tangan kanan dan jari telunjuk, jari tengah ini melingkar di pergelangan tangan kita sebelah kiri begini. Ini yang benar ketika kita sedakep orang sholat. Ini kencengnya luar biasa. Ini kalau panjenengan nolongin orang yang kepleset jatuh, pastikan pegangnya begini. Gak mungkin cuman begini dong, tapi begini. Ini artinya kenceng banget Pak, di pergelangan tangan sebelah kiri begini. Karena maaf, setelah udah di pergelangan tangan udah ngegem begini, maka naruh tumpukan tangan ini gak di dada, gak di perut, tapi di bagian dada sebelah kiri bawah sini. Karena jantung, hati kita itu nggak di tengah sini, nggak di perut sini, tapi ada di dada sebelah bagian bawah kiri sini. Artinya kencengnya iman kita ketika sholat, kita menjaga bersihnya hati di dalam dada meriki. Itu begitu artinya di dalam Minhajul Qawim. Mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sholat bertakbiratul ihram aja, metengkelek bela ngaji. Ternyata memang yang terpenting larangan orang ketika setelah takbiratul ihram, yang dilarang adalah metengkelek. Ini nggak boleh. Ya bisa emang tangan di sini, tangan cuman begini ataupun seperti ini boleh. Tapi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, ada salah satu kitab namanya Minhajul Qawim. Di dalam Minhajul Qawim, wong sedakep sholat itu nggak sembarangan, ada ilmunya dan ada makna yang tersirat. Di dalam Minhajul Qawim, orang sedakep ketika sholat adalah jari jempol tangan kanan dan jari telunjuk, jari tengah ini melingkar di pergelangan tangan kita sebelah kiri begini. Ini yang benar ketika kita sedakep orang sholat. Ini kencengnya luar biasa. Ini kalau panjenengan nolongin orang yang kepleset jatuh, pastikan pegangnya begini. Gak mungkin cuman begini dong, tapi begini. Ini artinya kenceng banget Pak, di pergelangan tangan sebelah kiri begini. Karena maaf, setelah udah di pergelangan tangan udah ngegem begini, maka naruh tumpukan tangan ini gak di dada, gak di perut, tapi di bagian dada sebelah kiri bawah sini. Karena jantung, hati kita itu nggak di tengah sini, nggak di perut sini, tapi ada di dada sebelah bagian bawah kiri sini. Artinya kencengnya iman kita ketika sholat, kita menjaga bersihnya hati di dalam dada meriki. Itu begitu artinya di dalam Minhajul Qawim. Mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sholat bertakbiratul ihram aja, metengkelek bela. Masih sangat mempertahankan budaya kita di tanah Jawa, bahwa setiap masjid aya terasna, aya serambina. Ini ciri khas. Bukan tanpa alasan masjid kita aya terasna, aya serambina.
Di dalam kitab Adhkarun Nawawi dipun jelaskan bahwa saha orangna masuk ke dalam masjid, kok ternyata di dalam masjid sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 orang itu tadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Di dalam Adhkarun Nawawi ini dijelaskan hanya 40, Pak. Entah itu 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun, keterangannya cuma 40. Ya maaf, jangankan 40 hari, Bu. Terkadang kita habis sholat saja terlalu terburu-buru, terus terbersih dalam pikiran kita, ya Allah, sholat saya diterima apa enggak ya ma Gusti Allah. Tadi sholatnya mandan banteren lah, tapi ternyata di dalam Adhkarun Nawawi dijelaskan siapa orangnya di dalam masjid kok sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 orang itu tadi ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maaf nih, terkadang banyak ibu-ibu habis sholat jamaah ngeludik sebelah. Nah, Cek, kemarin no dapat arisan muslimatan saha? Kadang bapak-bapak habis sholat ngelutik yang sebelah, Kang, bareng Daud kan mendiri Kak. Tanpa kita sadari itu termasuk ngobrol babagan duniawi. Maka kenapa masjid musola surau kita di tanah Jawa memang disiapkan ayat teras dan serambina adalah untuk meminimalisir ketika ayat kegiatan di masjid ngobrol di serambinya, di terasnya. Contoh musyawarah untuk pengajian hari ini, bendahara pastikan laporan sama seluruh kepanitiaan. Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Kuwu, ya saya sebagai bendahara hendak melaporkan kegiatan besok yang akan terlaksana ngundang mumpuni. Panggungna minta dibayar 2.500.000, orjennya plus vokalisnya minta 3.500.000 umpama. Tendanya minta cukup 2 juta wae, karena yang sebagian katanya 500-nya nggak usah, hitung-hitung buat sodako jariah. Terus snacknya ente usah mikir snack, muslimat fatayat insya Allah mau urunan KB, setiap kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangganya bawa 10 bungkusan KB. Nah ini sudah dianggarkan semua, tapi lupa nih amplop mumpuni belum disiapin. Ngapunten, itu sudah termasuk cerita babagan duniawi. Maka kenapa masjid kita Masya Allah Al-Ikhlas ini sudah dibangun atas dasar keikhlasan warga masyarakat. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, ngelakonin sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, ente takut kepada siapa-siapapun, takutnya hanya dumateng Gusti Allah. Nih hapunten, kira-kira bahasana mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Campur Kiai. Masya Allah, berarti ayah orang Jawa, ayah orang Sunda. Ngomong Sunda orang Jawa paham, ngomong Jawa orang Sunda pun paham. Masya Allah, berkahna orang Bantar Dawa, warga masyarakatnya guyup rukun KB, sepisan maning tepuk tangan dulu buat panitia Bantar Dawa, luar biasa. Nu kepanasan, moga-moga segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Nu duduk calik nasa ayah-ayah, moga-moga panjenengan sadaya narau di dia majelis, mudah-mudahan kabar rahmat oge barokah kabeh. Allahumma. Allahumma.
Ini kalau kepanasan begini ngajinya sampai jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 5? Jam 5 sore? Masya Allah. Emangnya orang Bantarsari kalau sholat asar jam berapa? Gimana? Setengah genap. Ya Allah. Kebiasaan orang Bantar Dawa begitu. Kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan suatu apa. Hatur nuhun Pak Babinsa. Luar biasa Pak Babinsa, karena sebelahnya adalah kesepuan kepanasan. Pak Babinsa ikhlas langsung menggeser kursinya. Terima kasih Pak Babinsa. Wah, tepuk tangan dulu dong. Beliau memberikan contoh yang begitu baik. Menghormati kesepuan. Bentar saya baca dadanya dulu. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dari tadi Pak Tentara duduk di sebelahnya Pak Haji sambil senyum terus. Ngajinya ikhlas banget Kiai. Sampai Pak Tentara duduknya saja sambil sholawatan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak Tentara. Wah, tepuk tangan dulu dong buat bunyi. Tadi ada yang bisik-bisik pas saya naik ke panggung ini. Bapak-bapak bilang, mumpuni kok nggak centil kayak biasanya ya. Ada yang bisik-bisik begitu. Ya maaf, kemarin habis ditegur sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil Bu. Katanya bapak saya kalau kecentilan takut bapak-bapak ikut ngaji nanti malam nggak bisa tidur. Sebenarnya saya juga udah agak mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Nah, yang gorora lenje ora liake. Oke jamaah maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18 ini dibagi jadi dua golongan. Memakmurkan dengan cara membangun. Yang kedua memakmurkan dengan cara mengisinya. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil, yang susah adalah memakmurkannya. Betul Pak? Masjid mewah, magrong-magrong, maghrib pasti petengan. Barengan nasi ngazan, bocah cilik gurung sunatan. Kan karungnya atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bujang-bujang kemana? Nah, maka yang lagi rame ketimbang kita ribut masalah toa masjid, mari kita belajar bagaimana akhlak kita sebagai orang Islam memakmurkan masjid kita. Betul Kiai? Kita orang Islam jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita hoax yang kita orang awam saja belum tahu. Maka kita mari belajar bareng-bareng biar masyarakat Indonesia adem. Setuju? Sepakat? Mau cerita Rojabiah bulannya udah Syakban. Nyuruh panjenengan puasa sunnah Rojab udah kelewatan. Tapi kan masuk Syakban, nggih Bu nggih. Mau puasa Syakban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 silahkan. Mau cari nisfu Syakbannya aja tanggal 15 monggo. Mau puasa sebulan suntuk sunnah juga nggak apa-apa. Tapi jangan kebalik.
Jangan sampai kita mengutamakan sunnah tapi malah menyepelekan yang wajib, itu pun tidak baik, suatu kesalahan. Mari sekarang kita belajar sedikit eling-kinelingan. Kemarin saya baru ditegur oleh kiai saya. Banyak masyarakat terkadang sudah mampu memakmurkan masjid tapi lupa nggak ngajak tetangga sebelah. Bu, Assalamualaikum. Barang siapa masuk ke dalam masjid, di dalam kitab Nasaihul Ibad kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Umpama mumpuni saya cuma mau ikut pengajian rutin, saya nggak punya wudhu, bagaimana? Maka kalau nggak punya wudhu dan nggak sempat untuk berwudhu, maka panjenengan sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali berarti kurang 3. Subhanallah alhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula sekali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau lupa belum ngelakonin sholat tahiyatul masjid, bisa diganti bacaan baqiyatus sholihah 4 kali. Dan masih dalam keterangan kitab Adhkarun Nawawi, siapa orangnya masuk ke dalam masjid kok sampai nyanyi-nyanyi ngelagu nyuara babagan duniawi, bukan sholawatan. Tapi kalau di dalam masjid yang boleh adalah sholawatan. Ngajak itu pas lagi puji-pujian. Maaf kalau orang Jawa bilang kiai, wonten mriki tes wonten puji-pujian kiai. Alhamdulillah luar biasa. Karena salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah antara azan sampai iqomah. Maka masjid kita ada puji-pujian. Itu boleh. Karena itu meningkatkan ketauhidan kita, ngajak masyarakat pada sholat jamaah. Boleh. Yang nggak boleh adalah nembang, nyanyi, ngelagu nyuara babagan duniawi. Barang siapa kok sampai nembang, bukan sholawat, bukan ngajak zikir di masjid, nembangnya nembang babagan duniawi, maka oleh Allah orang itu tadi maaf, mulutnya disobek-sobek. Ma'udzubillahimin. Berangkat ke masjid niat sholat jamaah, tapi bawa HP lupa nggak di silent. Ada orang telepon, bunyi nada darinya dangdut koplo. Inilah kenapa terkadang di masjid itu ada pengumuman gambar HP disilang. Itu mengingatkan bapak-bapak ngebatin, ya Allah mumpuni. Beragama nggak usah fanatik begitulah. Itu namanya ngancam orang mau berangkat ke masjid. Ini nggak ngancam pak, nggak nakut-nakutin juga. Tapi artinya kalau di dalam masjid saja akhlak kita terjaga, berarti di luar masjid akhlak kita sama.
berarti sholatnya nggak hanya sekedar syariat. Kalau di luar masjid akhlak kita pun baik, berarti sholatnya sudah mampu membuat hati kita jiwa tenang, jiwanya bersih, jiwanya ikhlas. Karena berangkat ke masjid adabnya saja dijaga, di luar sholat akhlaknya tetap sholat insya Allah. Dan siapa orangnya berangkat ke masjid kok kehilangan sesuatu di masjid, maka nggak boleh dicari. Karena keterangan di dalam Adhkarun Nawawi, kehilangan barang di masjid kau malah dicari, malah sampai kapanpun itu barang tidak akan kembali. Contoh, kehilangan anting-anting di masjid, karpet dibuka, podium kabeh diubek, sampai diumumkan di toa masjid. Pengumuman kehilangan, tolong siapa saja yang membawa pulang sandalnya Pak Kiai Wagimin, kalau nggak sampai dikembalikan kualat umpama, itu malah lebih railok pamali. Karena memang kalau kehilangan sesuatu di masjid harus diikhlaskan saja, jangan sampai dicari pamali railok, malah sampai kapanpun itu barang nggak mungkin rezekinya balik maning. Na'udzubillahi min. Maka masjid kita, musola kita, mari sudah dibangun kantun dimakmurkan. Yang punya ilmu memakmurkan dengan ilmunya, jadi imam sholat, jadi DKM, jadi takmir masjid. Yang nggak punya ilmu, kita orang awam ikut Pak Kiai, derek Pak Kiai, ikut memakmurkan masjid. Yang suaranya bagus silahkan jadi muadzin. Bu, assalamualaikum. Pojok sebelah sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian sana kapan gak nih? Kebagian, moga-moga berkah kabeh rezeki ini bantar dawa. Amin Allahumma. Pak Lurahnya berangkat gak nih? Malah calon lurah dari kepala desa sebelah. Betul? Oh, kepala desa sebelah ada. Calon kepala desa sini dua-duanya hadir datang? Alhamdulillah, ini keguyup rukunan. Maka kiai saya kemarin titip pesan, yang jadi pemimpin, jadi kepala desa, kepala desa yang ahli ibadah. Tapi kalau umpamanya kok susah jadi kepala desa, cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilaksanakan, zakat mal silahkan ngalir, cukup jadi kepala desa, jujur, adil, amanah. Yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah ben Pak Yai Haji Mukhtar baik. Yang ahli torekoh, yang ahli tirakat, yang ahli riyadhah ben Yai Haji Muridan Mawon. Jadi kepala desa cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan, wis betok. Gak usah neka-neka, biar sholat sunnah Pak Kiai mawon sing lakoni, puasa sunnah ben Pak Kiai bae sing lakoni. Jadi pemimpin cukup begitu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jujur, adil, amanah, plus aja nyolongan, dah cukup. Itu luar biasa bonafit. Betul Bu? Betul Bu? Beda pilihan itu hal wajar. Jangankan masyarakat Bantar Dawa, kelapa satu tundun saja beda, udah wajar. Namanya kelapa satu tundun, anak kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabung, para maning kelapa gerbudeg. Itu kelapa. Jangankan kelapa, anak satu rahim saja beda sifat. Kembar identik, malah tetangga saya ninik karo nunuk. Perempuan kembar identik, si ninik beda sifat sama nunuk. Si ninik ternyata sekolahnya milih di sekolah negeri, si nunuk milihnya di pesantren. Dari sejak kecil aja udah beda sifat.
Si Ninik cita-citanya pengen jadi dokter, Nunuk kepengin jadi ustazah di pesantren. Karena orang tuanya sangat mendukung, alhamdulillah diijabah. Ninik bisa jadi dokter, Nunuk bisa jadi ustazah ngabdi di pesantren. Barang udah gadis, perawan, lebih beda sifatnya. Ternyata ayune lebih ayu Ninik. Pinter Ninik sing dadi dokter Ninik, tapi saben anak bujang apel sing digoleti Nunuk bae. Bentar, sampean teriak-teriak mesti salah paham. Ini lagi cerita Ninik Nunuk bocah kembar. Saya ulang ya. Ayune ayu Ninik, pinter Ninik, sing dadi dokter Ninik, tapi abenana bunjang apel sing digoleti Nunuk Si Nunuk maksudnya. Kenapa si Nunuk yang dicari? Karena si Nunuk pinter agamanya. Karena memang memilih wanita itu kan limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Gak terlalu cantik, gak terlalu sugih, dan bukan keturunan orang yang ningrat, tapi yang dipilih karena agamanya. Mulanya sing digoleti si Nunuk. Panjenengan bae berangkat ngaji salah paham. Beda pilihan itu hal wajar. Maka seumpama di masyarakat di sini mah punten, orang Nahdlatul Ulama mayoritas. Kok ada orang Muhammadiyah umpama nun sewu nggih Kiai? Wajib kita saling menghormati. Kenapa beda pilihan? Ya memang udah jadi kersane Gusti Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menghendaki menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengenal. Mula saking pun menika di masyarakat kita ada perbedaan khilafiyah pun nggih boten napa-napa. Contoh, kemarin menetapkan tanggal 1 Rajab saja beda-beda. Coba saya mau tanya nih orang Bantar Dawa, kemarin puasa tanggal 1 Rajab hari Rabu apa hari Kamis? Kan dalam satu desa aja ada yang Rabu, ada yang Kamis. Pusingnya persis kayak saya. Hari Rabu saya pikir tanggal 1 Rajab Kiai. Saya nggak menerima jadwal undangan sama sekali. Jadi saya mutlak dari pagi sampai sore saya soan dalam Kiai. Saya kepingin ngaji kitab khususnya kemuliaan bulan Rajab. Sehingga habis sholat duhur saya buka HP, kaget. Astagfirullahaladzim. Ternyata Istiqmal tanggal 1 Rajab hari Kamis guys. Udah terlanjur sahur, puasa udah dapat setengah hari, mau dibatalin eman-eman. Akhirnya saya bablasin kan sampai tong-tong belum maghrib. Bareng maghrib saya sambil buka puasa ngebatin, berarti aku mulai puasa sinang Jumadil akhir. Ya nggak apa-apa sih, tetap ada petungnya, ada pahalanya. Masa iya aku is puasa Gusti Allah rawe pahalanya kebangetan. Batin saya akhirnya Rabu ya puasa, Kamis juga puasa. Maka panjenengan yang puasa nyari Rabu nggak apa-apa, yang puasa nyari Kamis nggak apa-apa. Wong sudah diniatkan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma amin. Yang namanya nandur kan mesti bakal ngunduh. Betul? Nandur bakal nandur bakal orang nandur kok ngunduh mungkin anu nyolong. Wong nandur apik bakal panen apik, sing nandur elek aja ngarep-arep bisa panen apik. Wong sing lagi nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Mboten? Kalau ada orang nandur elek kepingin panen apik, niku sama saja dengan mengharapkan kambing mengeong. Gimana? Embe. Si Ibu masih salah paham nih. Begini ya Bu Sartina,
yang semestinya kan kambing bunyinya mengembek, kucing bunyinya mengeong, gitu ya Bu? Emang semestinya begitu. Nandur apik panene apik, nandur elek panene elek, kan emang semestinya begitu. Lah kok ada orang nanam keburukan, nandur goreng kok kepingin panen apik? Kan pada bayi mengharapkan kambing mengeong, itu nggak semestinya. Mesti lagi nandur apik bayi kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Masa sih nandur elek kepingin panen apik? Maka panjenengan di sini jangan punya prinsip. Punya prinsipnya lah, aku wong Banjarsari kan adoh, masa sodakoh nang kene. Mongko ya wong Bantar Dawa sing nerima pahala, nggak mungkin begitu. Jenengan nandur sodakoh nang kene, sing panen nggih panjenengan. Panjenengan sodakoh nang desa liyane, sing panen ya panjenengan. Maka jangan heran ada orang Bantarsari Bantar Dawa nandur pari panen kecipir. Saya ulang. Ada orang Bantar Dawa nandur pari panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena sedurunge nandur pari wis nandur kecipir. Bahkan ada orang Bantarsari Bantar Dawa nembe cep nandur kecipir bisa langsung panen gedang. Soalnya sedurunge nandur kecipir anu wis nandur gedang. Akhirnya wayahe panen terus. Kenapa? Nang Bantarsari sodakoh, nang Banjarsari kana sodakoh, nang masjid sodakoh, acara santunan melu sodakoh. Maka akhirnya pas wayahe panen terus. Itu yang dimaksud in ahsantum li anfusikum. Bahkan Gusti Allah ngendikaken masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya suka nandur sodakoh, nandur wiji siji maka akan tukul pitu. Nandur wiji hiji tukulnya 7. Setelah tukul 7 setiap tangkai cabangnya 100. Masya Allah. 100 kali 7 berapa Bu? 700. Masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi wong-wong sing pada senang sedekah. Amin Allahumma amin. Anak tukang tandur nang Bantar Dawa, anak sedina paling gede-gede nih bayarane 20.000, malah 40, setengah hari 40.000. Anak tukang tandur setengah hari nang Bantar Dawa bayarane 40.000 tapi sholat orang ketinggalan. Senang sodakoh, melu muslimatan, melu awe infak, fatayatan, melu jariyah. Maka akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule kowe nganti ireng kulite geseng nang sawar nggo sedekah ya. Oh, kowe dina-dina dadi tukang tandur nang sawah arep ngundang mumpuni ya. Ya, ke Sartina, tetambah rezekimu sing luwih akeh, usahamu lancar, anakmu soleh-solehah, kowe sehat panjang umur, adoh saking penyakit. Ke maning ana rezeki ngana garing nggo ngumpulan nggo mangkat kaji Sartina. Bahkan Sartina nganti ora sadar karena gara-gara senang sedekah, nang dindi senang awe jariyah, nang Bantarsari sedina hajatan pitu Sartina bisa kondangan kabeh. Padahal mung sekelas tukang tandur. Maka pengajian hari ini tanpa kesadaran sedekah warga masyarakat Bantarsari nggak mungkin sesukses ini. Berarti teng Bantarsari langka wong pelit. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Maaf ya. Nek anak pengajian wong pelit malah wedi. Wedi mbok kelong dunyane. Pelit, bakhil, betitil, kucren jelantir, kayu pil kudanil. Wong pelit
Politike ya Allah gegirisi banget Bu. Uang pelit tuku toge nang pasar, toge seperempat harganya berapa Bu? 4.000 toge. Ana wong pelit tuku toge ring warung, tuku nguja mung seprapat, mung tuku toge mungkul seprapat. Ning sengaja nggone tuku isuk-isuk duite atusan ewu. Padahal dheweke nyekel duit 5.000 pas, tapi sengaja duit atusan ewu tuku isuk-isuk ngujat tuku toge mung seprapat. Supaya apa? Supaya bakul toge ngomong, Bu, isuk langka jujule. Mana digawa bae ora apa-apa kadar seprapat 4.000 iki. Tu politike wong pelit, Pak. Ngisuk kaya gue maning. Nganggo duit atusan kue maning. Ya Allah, sampai wong pelit tuku tahu banyak beli. Tahu nang warung kabeh, sakabehane tahu dipenceti kabeh. Sampai bakule tahu takun, ya Allah Bu, kue tahu dipenceti ben apa? Jebule lagi dipilih endi tahu sing paling lemu. Barang nemu tahu lemu warang urung tukene murung blindi. Dimasak bisa kenanggo seminggu. Di model masakan semur tahu. Jadi apa nisuk mau nyiapna sega putih tempel laring tahu tul. Ya Allah ya Karim. Tuh politiknya wong pelit Bu. Nggo kesenengan awake dewek be eman-eman ngetokna duit apalagi untuk sosial. Ya jelas orang mungkin ngetokna duit, maaf nih. Saya pernah punya pengalaman. Dulu pas saya tahun 2000, umur saya masih 5 tahun. Sampai tahun 2003 saya jadi bakul es lilin keliling plus kula niki pangon kambing. Kambing embek saya 43 lanang kabeh. Si wadon mung aku wungkul. Tapi aku wedhuse. Aku sih ngangon. Tangan kiri megang gitik. Gitik itu apa ya? Pecut. Tangan kiri pegang pecut, yang kanan gendong tremos es. Mungkin kalau saya ceritanya sekarang banyak orang pada gak percaya karena lihatnya yang sekarang. Tapi kalau dulu panjenengan meriksani saya jadi bakul es plus pangon wedhus, kayaknya melas. Kenapa melas sama mumpuni? Soalnya saya sama tremos esnya lebih gede tremos saya. Jadi kalau habis pulang jualan es ini bekas di sini gagang tremos esnya. Dulu es saya sangat ramai dan laris karena tahun zaman 2000 masih langka, jarang orang punya kulkas. Sehingga es saya sangat primadona karena es saya lain daripada yang lain. Yang lain satu biji jualnya 100 perak, saya jualnya 200 perak. Kenapa malah yang mahal lebih laris? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa. Dan tiap hari selalu ganti variannya, nggak sama. Jadi kalau umpama kemarin kok nggak habis, maka nggak saya jual lagi karena tiap hari bervariasi. Ada es kacang hijau, es kelapa muda, es degan, lajang, es gedang. Es gedang itu es cau, cara sini es cau. Lajeng yang paling jadi primadona es roti tawar dan es rujak bumbu kacang. Jadi es rujak bumbu kacang dikasih cabai, dilomboki, diuyai, dan itu larisnya luar biasa. Saya ingat ada orang pelit beli es saya dengan pakai politiknya. Jadi cucunya bilang, "Mbak, tuku esnya mumpuni, Mbak." Namanya bocah. Untuk esnya mumpuni, Mbak, pingin es rujaknya mumpuni, Mbak. Tapi si nenek itu bilang di hadapan para pembeli pelanggan es saya, bilang begini, "Ora usah tuku esnya mumpuni, larang. Ana rujak di es mlekiki." Saya translate ya ke Indonesia. Nggak usah beli esnya mumpuni, mahal. Ada es di rujak mlekiki. Kalau mlekiki di bahasa Indonesia ini agak susah tuh. Keflekiken.
lagi gini tuh kesedak bikin keselak, wong anu rujak dibikin es, katanya bikin kesedak gitu kan. Saya sebagai seorang pedagang saya tertantang, saya ambil es rujak saya berikan kepada cucunya, saya bilang sama si nenek, "Mbah, ini es rujak buat cucu jenengan, gak usah bayar, gratis, biar cucu jenengan nyicipin." Barang aku ngomong kayak gini, tak wek naring putune, warang urung nini melu ngenyot. Allah karim. Itu model politiknya wong pelit. Dia beli sengaja nyidrani supaya digratisi. Jadi dia beli sengaja komentar pedas, komentar buruk supaya digratisi. Ada bakul ider nih kok, bakul ider sayur. Sengaja dheweke nggone ngomong mesti nyelak utak. Lah, tahu sakutil-kutil. Lagi ku regane 10.000, 2.500 bae ya, anu sakutil-kutil iki. Gitu tuh modelnya orang pelit. Maka orang pelit nggak bisa ikut berorganisasi dan tidak mampu memajukan agamanya. Harap melu fatayatan, lara sih dah melu fatayat, jebule fatayat seragam tuku. Mundur ora sida. Dari melu muslimatan lara sih dah melu muslimatan, jebule muslimatan sekitik-sekitik dela-dela urun. Mundur ora sida. Dari tinggal ikut acara yasinan lah, rasida melu yasinan jebule sing kepanggonan yasinan melawe wedang. Gede-gedene kelangan gula kopi teh diniati sodako bemaneman. Itu modelnya wong pelit. Maka panitia pengajian adalah orang-orang pilihan, dan setiap orang yang berangkat ke pengajian adalah wong-wong sing pada senang sodako. Bayangan, jangan rawuh kesini kelom duit nggo tuku bensin, tuku cilok, tuku pentol, anak yang jaluk tuku balon, wis ngajine kepanasan, lemprakan ra keduman snack barangan. Kadang masih ditariki infak ikhlas. Itu nggak setiap orang ikut pengajian mau berkorban seperti itu. Maka orang yang ikut pengajian, panitia pengajian adalah orang-orang sing podo dermawan, berjuang tenggalan sing diridhoni Allah. Dan panitia pengajian mau berjuang bahkan kurangan apa bimal gelem nomboki. Iku panitia pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Sing keprok kulit duit 17 juta. Gua ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji bohajah. Amin Allahumma. Tadi lagi cerita apa ya kok bisa ngebahas sampai orang pelit barangan ya Bu. Begitu nih kalau ngaji, terkadang saking asiknya sampai apa baik dibahas. Kita kembali lagi kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi ketimbang kita ini rame bikin pasang story WhatsApp, menjelek-jelekan si A, menjelekkan si B, ngaku paling benar sendiri. Mari kita belajar adab kita ketika kita melihat muadzin. Namanya toa masjid kan digunakan oleh muadzin untuk azan. Betul? Makanya ada ungkapan antara imam masjid dan muadzin, malah ternyata titelnya lebih utama muadzin. Mantep gak tuh muadzin? Mantep banget tuh. Antara imam sholat sama muadzinnya Pak, itu lebih utama muadzin. Kenapa? Karena rata-rata muadzin azan dengan ikhlas, miliki jam 3 kurang seperempat. Ya Allah, bismillah sholat asar nih, langsung berangkat ke masjid, nyetel toa azan, terpanggilnya karena keikhlasan. Tapi maaf, kalau imamnya masjid terkadang begini, ya Allah, awake mantan lagi pada lagi ya. Tapi wis dilantik, wis ditetep na jadi imam masjid. Orang imamnya orang kepenak karo kaki wagimin. Kaki wagimin terus ngendikakan, duh Jan, wayahe panen. Para ora salat jamaah wis dadi takmir masjid. Masa takmir masjid malah ora salat jamaah? Nah, di situ makanya ada satu ungkapan antara muadzin dan imam salat malah lebih utama muadzin. Maka muadzin itu nggak sembarangan, besok pun di akhirat dia tetap dapat bagian pahala. Contoh nih,
panjenengan nggak cocok sama muadzin A umpama. Si muadzin A, tukang adanya, suaranya agak kurang bagus. Terkadang kita di rumah ngebatin, ya Allah suara ora petak. Kayak kuadzan jan fasih-fasih ora. Suarane syahdu ora adzan. Tapi kelak kita di akhirat, ini masih di Adhkarun Nawawi, bahwa siapa saja yang mendengar suara adzan, baik dari kalangan manusia, jin, tumbuhan, hewan, batu, bahkan mik yang untuk adzan, kelak di akhirat dia akan bersaksi bahwa si A walaupun suaranya tidak bagus-bagus amat, tapi dia adalah muadzin. Tetap kita jadi bagian saksi. Suara ngurung gelem ganteni ora protes. Nih di masyarakat terkadang begitu. Maka akhlak adab kita ketika melihat muadzin ada doanya. Doa kita melihat muadzin, entah itu lagi mau azan ataupun ketemu di jalan, kita berdoa Allahumma ja'alna muflihina. Saya ulang, ketika kita lihat muadzin lagi lewat, kita berdoa Allahumma ja'alna muflihina. Artinya ya Allah, tolong jadikanlah kami semua, bukan cuma muadzinnya, tapi kami, berarti kita semuanya. Tolong jadikan kami semua ya Allah muflihina, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo. Bejo yang bagaimana? Bejo dunyane, bejo akhirate. Allahumma. Ketimbang ngurusin tua masjid, mending kita ngurusin muadzin. Bahkan umumnya kita kalau mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan jawabannya kita Allahu Akbar, gitu ya. Itu bagus banget tuh. Berarti kita sadar setiap saat kita ngucap asmane Gusti. Ini ada tambahan Pak, hanya sekedar tambahan. Mau dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Di dalam kitab I'anah Putolibin, barang siapa yang mendengar kalimat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawabannya marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Amangko falahu alfa alfi hasanah, maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya bagi orang-orang yang ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya. Mau dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Soalnya mandan kedawan angel gune ngapalna. Ya Bu ya, ini cuma tambahan saja sih, tapi udah jadi kesepakatan para salafus soleh, para ulama, bahwa memang kalau mendengar adzan di dalam kitab I'anah Putolibin, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati ahlan wa sahlan. Maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya. Ada bapak-bapak di Bojongan ngebatin, angel temen ya jadi wong Islam. Enggak Pak, enggak susah. Kenapa sih mumpuni kita kok orang Islam banyak banget aturannya? Iyalah banyak aturannya, orang banyak maunya. Kenapa banyak aturannya? Karena banyak maunya Pak. Setiap gerak kita beruntung jadi orang Islam anang ilmune. Wong melaku benang ilmune kok. Mung saking pinter jenengan melaku serat dipikir anu saking pinter ben ketinggal indah jalan pasti tangan limbayan gentenan, tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang, yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalai mundur ke belakang. Mulanya ketinggal indah. Tapi coba nanti pulang ngaji tangannya nggak ada yang mau ngalah, maju bareng Bu. Itu ya vampir lah. Yang melaku orang nganggo ilmu. Jangankan berjalan, ngomong nggak pakai ilmu. Oh, yang dijak ngomong salah paham. Ngomong kelihatannya sepele Bu, tapi kalau sedikit saja salah ngomong bisa berantakan umat. Contoh nih, maaf ya, ngomong pakai ilmu, walaupun ada suatu kata yang kasar, tapi kok ngomongnya pakai ilmu, pakai intonasi yang tepat, yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung. Contoh nih, maaf banget nih, Kang,
apa bener sampean sing duwe asu? Saya udah minta maaf tadi loh, ada kata-kata yang kasar. Tapi kalau hanya sekedar niatnya bertanyanya nadanya pakai ilmu, intonasi yang tepat, walaupun ada suatu kata yang kasar yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung. Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Yang ditanya ngejawab, "I udu kok asune kono wetan." Udah diingetin kalau ngingu asu disuruh dikencang tapi ora dikencang. Jadi jaga nang terase ngunku. Karena memang niatnya tanya dan bertanyanya pakai intonasi yang tepat dan pakai ilmu, yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung. Tapi kalau ngomong gak pakai ilmu, maka berantakan. Us anak kata-kata sing kasar, gak pakai ilmu, walaupun kalimatnya sama tapi nadanya beda, maka beda makna. Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Loh, kalimatnya sama persis loh, sama yang tadi saya contohkan. Cuma nadanya aja yang gak pakai ilmu. Kang, apa bener sampean sing duwe asu? Yang diajak ngomong tangannya langsung ngepel. Rika ngarani nyong. Gelut padu rame. Nah ini pentingnya kita pakai ilmu. Beruntung kita jadi orang Nahdlatul Ulama, bahwa hidup dengan seni akan indah, hidup dengan ibadah akan terarah. Di dalam orang Nahdlatul Ulama, doa yang susah pun gampang diapalin. Kenapa? Karena pakai seni. Contoh nih, Allahumma barik lana fi rojaba, Allahumma barik lana fi rojaba, wa sya'bana wa balighana ramadana, wa sya'bana wa balighana ramadana. Kenapa pakai lagu, pakai seni? Supaya gampang diapalin. Nggak pakai lagu juga nggak apa-apa, cuma banyak orang kebablasan kalau nggak pakai nada. Allahumma barik lana fi ma rojatana wa qina adzabannar. Gitu ngarep mangan. Ini orang Nahdlatul Ulama pakai nada, pakai lagu. Supaya apa? Gampang diapalin. Kan enak tuh. Ambil masak doa, Allahumma barik lana fi rojaba, wa sya'bana wa balighna ramadana, wa sya'bana wa balighna ramadana. Maka kita orang Nahdlatul Ulama punya prinsip, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau prinsipnya yang penting sholat, sholatnya belum mampu membentuk jiwa yang berkah, belum mampu membentuk hati yang lapang, belum mampu sholatnya ikhlas kalau hanya yang penting sholat. Tapi kalau sholat itu penting, maka sholatnya mampu membersihkan hati. Saking pentingnya sholat ini, bulan Sya'ban tetap kita rajaban. Loh, Rojabnya itu kan peringatan bagaimana pentingnya sholat. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Ra'sun guys, ra'sun itu kepala, mustaka, sirah. Kenapa sholat digambarkan pentingnya kepala? Karena kepala adalah organ tubuh kita yang sangat penting. Saking pentingnya kepala, orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan dengkul sekolah. Orang yang paling penting di desa, sampai ada 2 orang di desa Bantar Dawa rebutan kepingin jadi kepala desa. Kepala desa, bukan mudel desa. Mudel desa
desa mau kepingin jadi kepala. Mereka kan penting banget tuh kepala. Saking pentingnya kita punya kepala, kita masih bisa disebut manusia sebab masih ayah kepalana. Bukti nyata tengah malam Pak Kiai Haji Mukhtar kerawuan tamu aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka pintuna ternyata tamuna Pak Kiai. Maaf kakinya buntung, maaf tangannya juga buntung karena maaf cacat dari sejak lahir, difabel, mohon maaf. Setelah Pak Kiai meriksanya ada tamu begitu merinding Pak Kiai, jangan-jangan ini walinya Gusti Allah. Akhirnya oleh Pak Kiai langsung dipersilakan masuk, bahkan diberi unjukan, dikasih daharan, bahkan dikasih sodakuan karena Pak Kiai Haji Mukhtar MWC yang sangat dermawan. Pak Kiai Haji Mukhtar dermawan apa enggak Pak? Dermawan. Coba saya ingetin nanti nambahin amplop apa enggak nih? Loh, namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Gimana Pak? Oh, calon kepala desa. Katanya calon kepala desa minta disinggung bentar dikit. Tadi saya dapat amanah Bapak. Ada beberapa amanah yang masuk kepada saya. Salah satunya adalah mumpuni tolong besok ngajinya yang netral terlebih dahulu, soalnya mobilnya agak panas gitu kan. Jadi kalau saya sebut incumbentnya saja udah jadi masalah, nanti amplop nggak sampai tangan saya malah repot. Bercanda Pak. Beliau kalau calon kepala desa biar adil ya, biar adil Bu. Calon kepala desa Bantar Dawa ada berapa? Ada 2. Yang pertama siapa namanya? Bapak Dena Suparman. Yang kedua siapa? Bapak Saifullah. Pak Dena Suparman yang mana nih? Oh beliau yang lagi hamil 8 bulan setengah. Tuh kan kalau disinggung begitu saya mah nggak bisa. Kalau disinggung repot soalnya bahaya. Baru awal aja udah 8 bulan setengah, pasti bilangnya macem-macem. Bapak Dena Suparman, alhamdulillah. Pak Saifullah datang nggak? Nggak datang, di belakang. Ya udah kebenaran banget malah Pak Dena Suparman nang ngarep dewek nang sebelah Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi pemimpin itu resikonya besar Pak Dena Suparman. Ada setan yang khusus menggoda kepala desa. Tuh kan, kalau disinggung repot lagi kan. Ini bukan nakut-nakutin, cuma ngasih tahu. Salahnya kepingin jadi kepala desa. Setan yang menggoda pemimpin namanya setan Akwan. Setan apaan Bu? Ih bukan bakwan. Dumira kebagian snack yang dipikir bakwan mulu. Akwan. Setan Akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Pemimpin bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, bukan pemimpin namanya, tapi ketempelan setan Akwan. Rungokna Dena Suparman. Rungokna Dena Suparman Saifullah barangan. Menadil sekalian. Di tempat saya ada salah satu kabupaten namanya Kabupaten Kebumen. Di sana banyak terdapat, maaf sekali, kepala desa yang maaf begitu miskin. Jadi kepala desa tapi miskin. Karena memang mutlak hanya jujur, gaji dan bengkok sawahnya saja anu rawa Pak, orang bisa ditanduri. Betul. Berarti memang kalau ada pemimpin yang begitu sampai malam miskin, karena memang sebelum jadi kepala desa belum punya usaha apapun kok miskin, baik berarti jujur. Tapi kalau sebelum jadi kepala desa jadi pengusaha ya apa-apa.
Tapi memang beliau sudah jadi pengusaha, kepingin mendedikasikan dirinya untuk ngabdi sama masyarakat. Jadi namanya kepala desa resikonya besar Pak Denny Suparman. Karena apa? Harus siap mental. Ada jalan bosok mesti sing di salana lurai. Harus siap mental itu terutama. Jangankan jalan yang butut. Maaf nih, ada gubuk reot pasti yang disalahin lurahnya duluan. Ada bansos kurang tepat sasar yang disalahin lurahnya duluan. Tuh kan, kalau disinggung jadi dilantrekan dawa repot nih. Bahkan kepala desa kudu siap mental. Anak randa babaran pasti yang disalahin lurahnya duluan. Jadi kepala desa itu mentalnya kudu kuat. Harus kuat riyadhah, kuat tirakat, kuat qiyamul lail. Kenapa? Pasti jam 3, jam 12 diketok rumahnya, jam 12 wengi diketok rumahnya, nasi jaluk dianterin ke rumah sakit. Manu kepala desa pelayan bagi masyarakat, kesel mangkat jujuk nak masyarakat yang lagi sakit di rumah sakit. Begitu tuh namanya jadi kepala desa. Bentar. Ini kita ceramah pengajian tidak akan menelanjangi siapapun. Tidak untuk menjelek-jelekan siapapun. Saya hanya kasih pirsa saja. Setiap manusia punya resiko. Jangankan yang punya jabatan. Saya orang awam saja, orang biasa juga punya resiko. Panjenengan pun punya resiko. Maka mari kita saling pengertian saja. Jadi masyarakat utawa anak bansos kurang tepat sasaran, gak usah ribut atau rasa dengki. Bumeh RT dulu RT tok sinapa bansos. Umpama begitu. Bentar. Sabar ini, sabar. Saya tidak akan membela satu ataupun yang lainnya, tapi saya di tengah-tengah. Begini Bu, terkadang ada ya orang umai gedongan tapi tetap nampak bansos BLT PKH umpama. Tuh kan, kalau dibahas begini nih, repot jadinya, panjang urusannya. Ada orang umai gedongan masih nampak BLT PKH. Terkadang begini, kita nggak bisa nyalahin Pak Kepala Desanya mutlak. Begini soalnya, dulu itu orang, wong ora duwe, maaf, orang miskin. Tapi ternyata salah satu anaknya kerja di luar negeri, mampu ngebangunin rumahnya. Sedangkan dari daftar pusat masih tertulislah orang tidak mampu atau orang miskin. Sehingga terkadang PKH BLT-nya masih jalan. Maka apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Mari kita bijaksana. Umpama nih, Anda umahnya wis gedongan, udah punya pekerjaan nang luar negeri anaknya umpama. Maka bilang sama RT-nya dong, bilang sama lurahnya, Lurai maksudnya, biar gak tegang-tegang amat, kasihan dari tadi nunduk terus. Udah mau nangis nih pada Suparman. Pak Lurah, saya emang gak terlalu sugih Pak Lurah, tapi alhamdulillah saya udah sedikit mampu. Kemarin udah dari sejak 3 tahun, gara-gara corona saya nerima BLT sama PKH Pak Lurah. Tapi maaf, bukan saya nolak rezeki, manusia emang gak ada cukupnya Pak Lurah. Tapi tolong, ini bagiannya saya. Gimana? Bentar dulu. Ini makanya saya kasih tahu. Saya memang gak terlalu sugih, tapi tolong bagiannya saya, tolong berikan tuh anak jompo karo randa cilik, anaknya si 5, tolong bagiannya saya diberikan sama orang itu tadi. Begitu. Berarti kan bukan salah kepala desanya. Ini tergantung kebijaksanaan masyarakatnya saja. Maaf nih, saya dengar pemerintah aja sudah utang berapa triliun lagi ke luar negeri hanya untuk ngurus yang kena dampak corona. Pada setiap elemen masyarakat kena dampak corona, kita masih mending Bu di desa, anak rajek-rajek gapura sih bisa disayur. Soalnya gapuranya kita orang Sunda dari daun singkong, dari daun pare, daun muntul masih bisa disayur. Yang di kota Bu pusing-pusing sampai stres, gangguan kejiwaan.
Saking mumetnya musim corona begini. Dan ternyata digelontorkan dana dari pemerintah katanya untuk yang ngurusin kena dampak corona. Tapi kalau ada pejabat oknum yang udah korupsi sampai masyarakat kurang kebijaksanaan, mau bagaimana Indonesia makmur? Maka jadi kita masyarakat kudu bijaksana. Udah saya sampaikan begini, maka gentenan kalau memang yang kudu nerima bantuan, mari yang sudah kiranya cukup bilang sama Pak Lurah, kan lebih bijaksana, lebih lapang dada. Jangan bilang boro-boro, terserah, yang penting saya sudah menyampaikan begitu. Loh Pak Jokowi saja sampai ngurusi corona mumet banget Bu. Indonesia itu dari ribuan pulau, ngurus corona di Indonesia nggak setiap presiden bisa. Mulanya Pak Jokowi itu presiden paling gering sengalam dunia. Presiden gara tau mangan. Jadi siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, ya terserah. Saya nggak ikut-ikutan. Yang terpenting kan kebijaksanaan kita masyarakat. Itu pentingnya ngaji. Kita ngasah kebijaksanaan kita ke lapang dadaan kita nih. Udah sholat berarti di luar sholat akhlaknya kita tetap sholat. Maka mudah-mudahan jenengan Bu tahu di sini ikhlas gitu nggih. Mudah-mudahan penghidupan kita walaupun cari duit sekarang susah banget Bu. Betul. Tapi Kanjeng Nabi kasih semangat sama kita nih. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia disuruh semangat golek barang sing manfaat. Wasta'in billah, kalau ketemu ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Dan yang terpenting pesan Nabi, wala ta'jiz, jangan males. Wala ta'jiz, aja beler. Wala ta'jiz, jangan kebluk, aja ngelalu, aja mau sekedar rebahan. Kepala rumah tangga mengarah para BLT karo PKH. Belompong, kedadar, kedodor, kelembara, kelemburuk, kayak petelasan kotor. Walaupun jadi bakul tahu, bakul SD, bakul cilok, bakul pentol, bakul dolanan, beliau-beliau ini mulia derajatnya. Jenengan mung dina-dina nang sawah, betul nih? Betul Pak? Pantes samulana Bantarsari dari ngirang-ngirang kabeh. Tenang saja Mbak, kulit hitam panjenengan kelak di akhirat buat saksi bersih rezekine wong Bantar Dawa. Amin Allahumma. Amin. Karena kata Nabi, semakin kasar kapal tangani manusia, tanda bersih rezeki menungsa kuwi mau. Maka alhamdulillah Bapak walaupun hanya sebagai petani, sirah kanggo sikil-sikil kanggo seramene gegeratus keret banting tulang setengah mati, tapi sholat gak pernah ketinggalan, niku lebih mulia di mata Allah. Amin Allahumma. Amin. Maka jangan suka menyepelekan hal yang kelihatannya sepele. Karena wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya sepele menurut kita belum tentu itu buruk buat kita, dan yang kelihatannya baik menurut kita belum tentu menyelamatkan kita. Maka jadi orang jangan suka menyepelekan sesuatu hal. Barangkali dari balang sepele itu malah ngangkat derajat kita. Contoh nih, tukang pengatur sound system nganggo kaos oblong, keraih memble, katok jine pensil ketat ngaper kayak lepet, mangkat ngaji oratus sembarangan. Kelihatan begitu sepele, maaf. Tapi ternyata 95% pengajian hari ini bisa sukses dan suara saya bisa didengar karena adanya wirelessnya pengatur sound system. Terbukti kan? Gak boleh kita menyepelekan hal yang kelihatannya sepele. Bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Contoh lagi nih, maaf, ana wong sodako pengajian urun cuma 10.000. Kadang batin, ya Allah, sing dundang be mumpuni iki wong awe sodako kok 10.000. Jangan salah, 10.000 ini sangat berharga, bahkan bisa mungkin lebih gede maknanya ketimbang ana wong awe 500.000 tapi malah sengaja pamer. Ini ada cerita nih, bentar-bentar, jangan yang ngasih 10 gak usah bangga amat lah.
Sampai setitik bangga. Ada cerita pengusaha tiap hari itu didatengin orang minta. Yang pertama minta ada dari keluarga besar mau nanggap pengajian, keluarga besar masjid. Karena beliau ngebatin, arep pengajian, ya nih saya ngasih sodakoh 2.500.000. Ternyata setelah pulang ada yang datang lagi. Ternyata yang datang dari yayasan anak yatim piatu. Sambil ngebatin, aduh niki sing aweh nanggo pengajian jane 2.500.000 dibagi lorong go yatim jane mandan pantes loh. Pasti ngebatin begitu. Tapi ngasih maning ya wis lah tak wae 2 juta. Dari teka maning pembangunan musola ngebatin lagi yang ngasih jan. Niki 2 juta jane bisa dibagi loro. Musolane 1 juta, yatimnya 1 juta. Tapi tetap ngasih 1 juta maning. Umai lawange arep ditutup ternyata ada wong kaki-kaki pekrak-pekrok. Wingi wis kang kono jaluk. Tapi ternyata gara-gara lawange arep ditutup, tukang ngemise melas. Wis jaluk kari omah kae arep jaluk maning isin. Akhirnya jaluk ama rumah di depannya pengusaha itu tadi. Ternyata lawange digedor-gedor nang pengemise orang ana sing ngejawab. Akhirnya pengusaha yang tadi dimintai sodakuan oleh banyak orang mau nutup lawang, tapi lihat pengemisnya itu gedor-gedor umah ngarep ora dibuka-buka na lawang. Akhirnya sang pengusaha wis apal banget karo ke pengemis tetep diawe. Ke ngene ki tetep diawe. Rika wingi wis jaluk sekarang jaluk maning. Ya ora apa-apa lah. Kadar paling pengemis diwe 10.000 wis menang terus lunga. Tapi karena ternyata 10.000 karo pengemis lebih ikhlas ketimbang sing 2 juta 2.500.000 gedene, malah ternyata bisa diangkat derajatnya si pengusaha niku gara-gara aweh karo pengemis 10.000 sing 2.500.000 ora kecatet malah. Nah gara-gara 10.000 malah sing ketone barang sepele malah bisa ngangkat derajat. Itulah yang dimaksud bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Bisa jadi dari wong-wong sing ketone kelihatan sepele. Maka jadi orang jangan suka menyepelekan sesuatu. Ini masyarakat kita desa Bantar Cari kayak ibarat lidi. Lidi kalau orang Cilacap ngomong sada. Cara sini apa? Bahasa Jawanya di sini sada. Sundanya naon nih Bu? Nyere. Nyere. Sada. Nyere kalau cuman 1 wungkul buat nyapu ya nggak mungkin bisa. Betul Bu? Sada nek namung setunggal go nyapu ra bisa walaupun seakas-akase sada sekuat-kuatnya nyere, tapi kalau cuman hiji nggak bisa buat nyapu. Tapi kalau nyere dikumpulin bunyinya bukan nyere lagi tapi sapuere. Sapu nyere. Kalau di Jawa kan sada dikumpul dijiret mone itu sada maning tapi jadi sapu ada. Saya kira sapu ere, sebboleh sapu nyere. Sapu lidi kalau udah jadi sapu nyere, sada nek wis jadi sapu ada, jangankan latar, jalan sedawan-dawani jalan mampu dibersihkan oleh sapu ada. Betul. Masyarakat kita begitu, nyere. Sing suki sing ayu sing duwe pangkat yang Pak Kiai, sing suki, sing mancung, sing pesek, sing petani, sing pedagang, sing kuli bangunan dijiret dadi siji, mampu mengadakan pengajian, maka nggak ada lagi yang sepele, tetap kabeh mulia derajate munggu Gusti Allah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kembali lagi tadi gara-gara apa ya? Oh iya, lagi ngebahas kepala desa.
Kepala desa deh. Gara-gara Pak calon kepala desa dari desa apa? Pasir Lawang ngeluntik-ngeluntik perutnya Pak Dena Suparman, katanya minta disinggung. Kalau disinggung panjang urusannya kedawan gagang. Padahal tadi lagi ngebahas kepala, yaitu digambarkan pentingnya sholat. Apa kepala desa Pak Dena Suparman ataupun desa dari Palangkaraya, Pak? Ya Pasir Lawang. Tuh banget dari Palangkaraya. Dari Pak Pasir Lawang kepala desa ataupun calon kepala desa di desa Bantar Dawa besok tanggal 27 Maret mudah-mudahan berlaksana dengan tidak ada halangan satu apa. 27 Maret kan ya? 27 Maret terlaksana dengan lancar dan guyup rukun dan mudah-mudahan bisa luber apa jurdil apakah aneh lah arane pemilu orang ngerti barangan. Sing penting terlaksana dengan lancar, siapapun yang jadi kepala desanya mudah-mudahan masyarakat Bantar Dawa jadi masyarakat yang aman, damai, sejahtera, makmur dunia akhirat. Allahumma as-sholatu rasul ibadah. Sholat itu digambarkan pentingnya kepala. Kepala, saking pentingnya kepala, kita masih disebut manusia sebab masih ayah kepalana. Tapi coba tengah malam pakai Haji Mukhtar yang cincinnya gedenya sekeong-keong, sebenarnya saya niat pengajian nggak terlalu centil-centil amat gitu ya, tapi kalau lihat jadi apa-apa disinggung semua. Maaf Kiai. Tapi beda cerita, tengah malam Pak Haji Mukhtar kerawan tamu aya nu ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamunya Pak Haji Mukhtar sikile genep loro, tangannya juga lengkap dua, tapi tekan beheng kepalanya tak aya. Kayak pintunya langsung ditutup deui, jebrek. Pak Haji Mukhtar masuk ke dalam kamar terus ngelonin bantal guling nu bisa ngentut sambil bilang, Bu, kayaknya tadi tamuna bukan manusia. Hah, kok bisa Pak? Iya, karena tamuna kakinya genap dua, tangannya juga genap, kanan kiri ada, tapi diletakkan dehung sirai koranana. Berarti bukan manusia. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala. Maka manusia berangkat pengajian tapi nggak mau sholat jamaah, berarti manusia tanpa kepala. Nah, ini kayak ngapa? Maka saking pentingnya sholat, jangan sampai kita menyepelekan sholat. Repot dadi petani, sholat terkadang lali, apa maning wayahe tandur, durung sholat diundur-undur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repot dadi lurah, sholat desa wayah-wayah, ama maning wayahe ra
ala Nabi Muhammad. Soalnya dari tadi udah gatel banget kepingin nutuk. Ya kalau nggak dibagiin kasihan, di sini juga jauh-jauh diundang biar ngiringin sholawatan. Makasih ya Mas, makasih Ibu. Mudah-mudahan berkahnya sholawat tambah laris kosidahnya. Oh bukan kosidah ini. Oh apa ben kepret. Tung 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 teng tung 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 teng. Mudah-mudahan berkah sholawat tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Saking pentingnya sholat, jenengan uzur punya sakit, jenengan sakit tetap wajib ngelakoni sholat. Tapi karena Islam begitu bijaksana rahmatan lil alamin, karena sakit sholat sambil berdiri udah nggak kuat, silahkan sholat sambil calik nasa ayah. Calik untuk kuat, mangga sholatnya sambil boboan, sambil tiduran, sambil sarenan, sambil turonan nutu turu, sarean nutu sare. Tiduran bukan tidur, tapi masih dalam keadaan sadar. Sholat sambil tiduran tetap pakai gerakannya tangan sudah tidak mampu digerakkan, maka sholatlah pakai bahasa isyarah kediping mata sudah tidak mampu digerakkan, tapi pikiran masih sadar, jantung masih berdetak, sholatlah di dalam hati sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat, berarti gariti diumumkan nang tua masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia saudara fulan bin fulan mau isuk camulu. Maka panjenengan dipun timbali memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka nggak boleh kita menyepelekan sholat. Orang yang sudah melaksanakan sholat, ketika sholat pasti kerasa nikmat. Dulu pas saya pertama kali umroh, saya itu kaget Pak, lihat orang Pakistan, ibu-ibu itu pakai baju muslimah, pakai celana, pakai baju sampai dengkul panjangnya. Tapi punten maaf, selendangnya buat jilbaban itu cuman dicantelin ke kuping sini, lebihannya itu buat diselamperin ke dada sini, dan dia sholat. Saya ngebatin nih orang aliran apaan nih? Saya pikir nih aliran beda banget sama saya. Sampai saya datang ke Indonesia, saya pernah melihat orang sholat di sana setelah takbiratul ihram, tangannya itu nggak ada disedakepin gue ora, tapi setelah takbiratul ihram, tangannya di sebelah kanan kiri. Batin maning, aliran sesat apa gue ya? Batin saya begitu. Ternyata saya yang kurang ngaji. Ternyata memang yang terpenting larangan orang ketika setelah takbiratul ihram, yang dilarang adalah metengkelek. Ini nggak boleh. Ya bisa emang tangan di sini, tangan cuman begini ataupun seperti ini, boleh. Tapi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, ada salah satu kitab namanya Minhajul Qawim. Di dalam Minhajul Qawim, wong sedekap sholat itu nggak sembarangan. Ada ilmunya dan ada makna yang tersirat. Di dalam Minhajul Qawim, orang sedekap ketika sholat adalah jari jempol tangan kanan dan jari telunjuk, jari tengah ini melingkar di pergelangan tangan kita sebelah kiri begini. Ini yang benar ketika kita sedekap orang sholat. Ini kencengnya luar biasa. Ini kalau panjenengan nolongin orang yang kepleset jatuh, pastikan pegangnya begini. Gak mungkin cuman begini dong, tapi begini. Ini artinya kenceng banget Pak, di pergelangan tangan sebelah kiri begini. Karena maaf, setelah udah di pergelangan tangan udah gegem begini, maka naruh tumpukan tangan ini gak di dada, gak di perut, tapi di bagian dada sebelah kiri bawah sini. Karena jantung, hati kita itu nggak di tengah sini, nggak di perut sini, tapi ada di dada sebelah bagian bawah kiri sini. Artinya kencengnya iman kita ketika sholat,
kita menjaga bersihnya hati di dalam dada meriki. Itu begitu artinya di dalam Minhajul Qawim. Mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sholat bertakbiratul ihram aja, metengkelek bela. Saya ini musafir, tiap hari sholatnya di masjid-masjid perjalanan. Pernah saya lihat orang mau cari soft sholat, masya Allah, maaf, memang betul niatnya mau ngelurusin sholat, tapi dia geraknya terlalu berlebih, nanti metotong kowe iki boy geraknya. Ya maaf punten, memang niatnya baik buat ngelurusin soft, tapi kalau terlalu banyak gerakan sampai carinya begini orang mandek-mandek, ini jadi sholatnya makruh, bukan batal sih, cuma makruh. Ada lagi orang takbiratul ihram saking mantepin gune takbiratul ihram kurang madhep dhuwur. Allahu akbar. Kalau takbiratul ihramnya wajah sampai menghadap atas, makruh sholatnya. Memang nggak sampai mencapai tingkat batal niku mboten, tapi makruh sholatnya. Ada lagi yang unik, saya pernah lihat orang ruku wajahnya itu malah madep maring bokongnya sing ngarep begini. Sewernane wong sholat. Ada yang bilang begini, lah mumpuni wong aku sholat 5 waktu tak lakoni ora ketinggalan, besok alhamdulillah kok. Iya sih, tapi mari kalau sudah kita mampu menjaga sholat, mari kita tetap ngaji walaupun udah tua, walaupun udah terbiasa sholat, mari kita jaga sholat kita sampai madepe kuaring ngarep pas lagi ruku, makruh juga hukumnya. Maka pentingnya kita ngaji sama Pak Kiai supaya kita nggak salah paham, sholatnya terjaga. Orang mampu menjaga sholatnya maka akan dijaga oleh Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, masuk ke tanggal 5 Sya'ban. Alhamdulillah. Tidak hanya sampai Sya'ban, sampai Ramadan dan seterusnya, dan ketemu Ramadan tahun depan dan depannya lagi, kita diberikan keberkahan uripe. Allahumma amin. Jadi kan saya naik 2:30, ini udah jam 4 Bu. Kemarin kejadian di Banjarsari, saya itu pengajian belum sampai mencapai 30 menit saya disuruh turun. Banjarsari dekatnya Purwadadi. Iya Banjarsari sini Ciamis. Iya, panjenengan datang pas waktu itu. Datang, malah ada yang datang tuh. Saya baru pengajian 30 menit saya langsung disuruh turun Pak Babinsa. Pak Camat itu sampai datang bawa Kapolsek, bawa dan Ramil, plus bawa tim kesehatan karo ambulan sewiyu-wiyune bareng digawa. Saya agak ketar-ketir emang, saya juga kaget waktu itu. Malah saya pernah dimarahin sama salah satu Kapolsek, bilangnya begini, mumpuni kamu ini berangkat tinggal cuman berangkat ya, ini kamu mengumpulkan banyak orang, jadi orang banyak berkerumun ini. Kamu ini harus ingat, kamu itu jebolan dari Indosiar, dari TV. Pasti yang banyak, yang datang banyak. Maka tolong, kamu harus bisa memilah dan memilih. Ya saya ngebilang, kalau saya pengajian cuma sekedar rutinan di masjid, bisa saya. Paling cuma 40 orang, bisa. Tapi kan kasihan bunyai kampung, jobe dicabut nang nyong. Berarti jobe di rebut nang mumpuni. Saya ini milihnya pengajian-pengajian yang akbar supaya Pak Kiai kampung tetap jalan. Nek nyong pengajian akbar ya dibuat, pengajian rutinan ya dibuat. Kasihan Pak Kiai Haji Mukhtar gak ada job. Iya kan? Iya nan Pak Kiai. Jadi punten maaf, bukan saya pilih-pilih itu tidak. Tapi memang kalau pengajian kok ibaratnya saya ditempatkan di dalam masjid, ya tadi sudah disampaikan di Adhkar Nawawi, KB masuk ke dalam masjid niatnya pengajian tapi nggak ambil wudhu, nggak punya wudhu, dan masuk KB masukkan khawatirnya malah kita nggak pakai adab maksud masjid. Maka kenapa kalau saya pengajian, kalau pengajian akbar yang datang kan banyak begini,
ada ibu-ibu yang maaf lagi uzur, lagi halangan, tetap bisa pengajian, nggak masuk ke dalam masjid, masih bisa duduk, malah duduknya praktis. Maka kita saling menjaga saja seperti itu. Ketika pengajian kok nggak dapat izin, nggak mungkin saya maksa panitia. Terkadang ada panitia yang bohongin saya, Pak. Katanya udah dapat izin dari kecamatan. Ternyata setelah saya datang, ternyata malah camatnya bilang nggak izin terlebih dahulu sama kecamatan. Kan saya jadi si malakama, Pak. Udah berangkat, pengajian baru 30 menit disuruh turun. Ya walaupun saya ngiri tenaga, tapi kan saya bingung. Harap tertampannya amplope. Ceramah baru 30 menit. Nggak diterima emang tekan Jawa Barat. Ya makanya pengajian itu kan harus saling ikhlasnya. Kalau ada yang terpaksa, bahkan ada yang tidak ridho kan juga bahaya. Maka kita kalau pengajian saya, kalau panitianya belum dapat izin, saya nggak berani berangkat. Jadi pasti saya tanya terlebih dahulu, udah dapat izin apa belum, suratnya mana. Karena sering sekali sudah berangkat dari perjalanan, udah tinggal nyampe-nya saja langsung saya disuruh balik. Sering kejadian. Kemarin di Ungaran Semarang, udah berangkat sampai lokasi disuruh pulang. Terus kemarin lagi di Lampung saja, saya pengajian sampai Lampung kemarin 5 hari nggak pulang. Ada 7 lokasi pengajian, yang satu sudah digagalkan di Lampung, yang satunya lagi di Kabupaten Mesuji udah sampai lokasi mau digagalin, Pak. Akhirnya dari kebijaksanaan panitia, yang udah vaksin boleh masuk ke lokasi pengajiannya, belum vaksin nggak boleh pengajian. Jadi akhirnya kita saling bijaksana, mestinya begini. Dan alhamdulillah semakin hari kita ikhtiar berjuang, berdoa bersama untuk menjaga kesehatan. Sekarang berangkat kemana-mana sudah nggak perlu antigen dan PCR. Alhamdulillah ya Allah, sudah ada hilalnya. Corona udah nggak betah di Indonesia. Soalnya udah deket sama Ramadan nih, Bu. Kita udah kangen Ramadan, kepingin taraweh dengan tenang. Ya Bu ya? Kepingin kita khusyuk ngibadah di bulan Ramadan. Kita silaturahmi ketika Syawal, keluarga pulang dari kota. Udah kangen banget seperti itu. Udah hampir 3 tahun. Hampir ini dua kali Syawal berarti keluarga kita di kota nggak bisa pulang. Tapi hari ini insya Allah atas berkat perjuangan dan ikhtiar kita semua warga Indonesia, Corona hilang minggat ke Indonesia. Allahumma amin, Allahumma cepat. Kita harus efisien waktu, Bu. Udah naik 2:30 jam 4, nanti nggak kebagian sholat asar gimana? Saya yang nanggung dosanya sampean gara-gara ngajinya kepanjangan. Tapi hari ini panitianya begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, Masjid Jami Al Ikhlas. Mampu meramuhkan calon-calon kepala desanya dengan guyup, rukun dan tertib, dan pendukungnya pun tidak ada yang kisruh, sami bijaksana, dan tidak ada yang berbeda pendapat terus ora wawuan. Boten sami guyup rukun KB. Mudah-mudahan kita warga masyarakat Bantar Dawa Jamaah Masjid Al Ikhlas, kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, umur yang manfaat yang barokah, diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, jadi keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, dan menjadi keluarga yang ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin, Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Saha orang na berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uwe ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu, sudah goyonan cerita ngalor ngidul ngetan ulon. Mari kita tutup dengan hikmat, dengan nanti akan mengaminkan doa dan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Muridan, Bapak Kiai Haji Mokhtar. Insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Rama Kiai Haji Muridan untuk rasa takdim kita santri kepada para masyayikh ataupun dari Imam Masjid Al Ikhlas. Semoga Bapak Kiai Haji Muridan. Insyaallah ngapunten untuk rasa tabarukan kita kalah barokah
minta siadah doa kepada para masyayikh dan guru-guru kita. Dengan hikmat kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh akhil al-kiram Romo Kiai Haji Muridan Sumonggo. Dari saya terima kasih pemerintah Desa Bantar Dawa yang sudah memberikan izin pengajian hari ini. Terima kasih bapak-bapak calon kepala desa yang telah hadir. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat panjang diijabah oleh Gusti Allah, niatan yang baik, hasil maqasidana, menjadikan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma. Dan mudah-mudahan panjenengan nanti setelah doa pulang dengan tidak ada halangan suatu apa kontur kanti luceng itu tolir kali sakit sambil pulang menopo sakit pinanggih lewatan insanes majelis. Terima kasih Bapak Babinsa mewakili Forkom Pincang Kecamatan Purwadadi, Pramoki Haji Mokhtar ingkang sampun mewakili MWC matur sembah sangat lastoyo keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas saking kalau stoyo kelapan lagi papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum nafsibitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.